Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan membahas masih mengenai uji hipotesis deskriptif untuk statistik parametrik ya. Ini adalah lanjutan dari video kemarin. Kemarin sudah dijelaskan mengenai two tail test ya, uji dua pihak. Nah, sekarang kita akan masuk kepada one tail test ya, uji satu pihak. Nah, nanti akan ada dua, yang pertama uji pihak kiri dan yang kedua uji pihak kanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0, H0-nya berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan bunyi H alternatif lebih kecil. Ya. Beda dengan uji dua pihak, kemarin bunyi hipotesisnya adalah sama dengan. Nah, kalau di sini lebih besar atau sama dengan. Jadi itu ya perbedaannya di bunyi hipotesis saja. Bagi teman-teman yang masih belum paham bisa lihat penjelasan di video sebelumnya. Kemudian ada contoh soal ya. Seorang peneliti ingin menguji daya tahan lampu merek A ya. Jadi ada lampu merek A, kita ingin menguji daya tahannya ya. Nah, kita ambil sampel 25 buah secara random. Kemudian si peneliti ini ingin menguji apakah benar daya tahan lampu A ini paling sedikit 400 jam. Nah ya, ini hipotesisnya paling sedikit 400 jam. Artinya 400 jam ke atas, maka hipotesis yang kita bisa bangun adalah H0 mu lebih besar atau sama dengan 400 jam. Ya. Terus kalau misalnya ini tidak benar hipotesis ini, maka H alternatifnya adalah lebih kecil dari 400 jam. Nah, ini adalah hipotesis yang dibangun. Oke, dari 25 lampu yang diambil secara random setelah diuji, ini datanya ya. Misalnya lampu pertama sampai dengan lampu ke-25. Lampu pertama 450 jam, lampu kedua 390 dan seterusnya. Nah, ini sudah saya input di SPSS datanya ya. Bagi teman-teman yang masih belum paham cara inputnya, pertama masuk dulu variable view, buat variabelnya. Ini terserah nama variabelnya apa, yang jelas tidak boleh ada spasi. Ini saya asumsikan daya tahan lampunya dengan variabel X. Kemudian labelnya kita buat daya tahan lampu ya. Lalu pastikan ukurannya adalah scale. Nah, setelah ini masuk ke data view, lalu masukkan datanya di sini. Oke, lalu kita akan masuk ke analisisnya. Cara mengolah data ini dengan hipotesis tadi ya, 400 jam, paling sedikit 400 jam. Masuk ke analyze, lalu compare means, masuk ke one sample t-test. Nah, setelah muncul seperti ini, masukkan variabel daya tahan lampu X ini ke test variabel. Kemudian test value-nya ini diisi dengan hipotesis kita tadi mengatakan bahwa 400 ya, lebih paling kecil 400, artinya bisa lebih dari 400. Ini 400, pilih oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat T hitung minus 2,491. Seperti biasa, kita akan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, bedanya dengan uji dua pihak, uji satu pihak khususnya yang pihak kiri, ini mempunyai ketentuan seperti ini. Nah, ya, kita buat gambar seperti ini. Wilayah penolakan H0 untuk uji pihak kiri ini akan ada di sebelah kiri di sini ya. Patokannya adalah nilai minus T tabel. Nah, patokannya nilai minus T tabel, lalu ke kiri semua itu daerah penolakan, sementara ke kanan semua daerah penerimaan H0. Sehingga jika minus T tabel ini lebih kecil atau sama dengan T hitung, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Oke, tadi kita lihat di output di sini nilai T hitung adalah minus 2,491.
Lalu dengan derajat kebebasan atau degree of freedom ini 24. Ini didapat dari N minus 1. Tadi N-nya ada 25, dikurangi 1 jadi 24. Maka di T tabel ya, kita akan tentukan nilai T tabel. Kita lihat 24. Ini 24 ya. Kemudian ambil to tail test. Nah, yang ini ya 0,05 berarti akan bertemu di sini 1,71. Ini adalah nilai T tabel. Nah, kita masukkan ke gambar tadi. Nah, ini ya. Tadi ini ketentuannya adalah minus T tabel. Jadi kita akan masukkan di sini minus 1,711. Ya. Ini 1,711 minus 0,117. Nah, kalau misalnya T hitung ada di wilayah ini, artinya H0 diterima. Kalau sebaliknya T hitung di wilayah ini akan ditolak. Tadi kita mendapatkan nilai T hitungnya sebesar minus 2,49. Minus 2,49. Nah, minus 2,49 ini ada di sini. Satu perkiraan ada di sini. Artinya T hitung ini ada di wilayah penolakan H0. Jadi bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H alternatif diterima. Ini ditolak, H alternatif diterima. Jadi pernyataan produsen lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam itu ditolak. Karena H alternatif yang diterima, maka dapat dinyatakan bahwa daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam. Nah, seperti itu ya. Jadi ini cukup mudah ya, sama seperti uji dua pihak. Yang membedakan hanya saat pengujian hipotesis di sini. Untuk pihak kiri ini ada di sebelah kiri daerah penolakannya. Nah, kalian bisa menduga bahwa nanti uji pihak kanan ini akan ada daerah penolakan HO ini akan ada sebelah kanan. Nah, untuk itu kita lanjut ke video berikutnya, yaitu uji pihak kanan. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.